ahad, ahad. Salawat kepada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasih umat, berikan syafaat hari kiamat. Wahai muslimin dan muslimatnya, waktu asyraqal aras berdiri demi Allah Khaliqul Bari, Nabi Muhammad menghadiri demi Allah Khaliqul Bari, Nabi Muhammad menghadiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi, salli wa sallim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah.
sayatin wa ala wa sahbihi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niatakan juga sorangan lah, dan berkat mendengarkan kalam-kalam saya Abdul Qadir Jailani ini misalnya apa, misalnya lah, nah, berkat di bawah belit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah abasuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani kitabuhu Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani tanggallah, hilanglah segala penyakit-penyakit yang kita rasakan di tubuh kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakit darah tinggi kita, penyakit kolesterol, trigliserid, problem-problem penyakit jantung kita, penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui akan datangnya. Mudah-mudahan Allah mengangkat juga penyakit-penyakit saudara-saudara kita, kerabat kita, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan pada ilmu kita, keberkahan pada anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya. Dan moga-moga Allah juga membentangkan kasih sayangnya sehingga kita bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh kita melupakan nasab-nasab kita, keturunan raja misalnya, sudah lupakan aja, atau merasa Habib, apa Habib mama apa Habib mama Habib punya Habib itu misalnya kayak Al-Atos, apa tuh, Al-Atos, Al-Habsi, apa lagi? Banyak kan? Al-Qaf, Al-Mudar, macam-macam.
lupakan, insya, lupakan kata saya. Kalau Anda datang ke tempat saya, pasti saya jamin akan mengabaikan kalian. Maksudnya bahasa Banjarnya tidak meherani kan. Bahasa Banjarnya. Lalu apa? Kalau kamu ingin datang di hadapanku, kata saya, utamakan ketakwaanmu kepada Allah aja. Begitu juga kita hidup. Sudah lupakan masalah itu. Takwamu yang penting. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi puncak keagamaan itu takwa. Cuma takwa ini ada takwa orang awam, ada takwa orang khawas, ada takwa orang khawasul khawas. Itu masalahnya. Bagaimana pembicaraan ini? Orang-orang takwa awam itu mencukupi pada kalimat melaksanakan segala perintah Allah, wastinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Jadi takwa awam itu menjauhi segala yang dilarang Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Itu taat. Nah, itu takwa sudah itu. Takwa orang khawas itu lebih tinggi lagi. Takwa orang khawas itu banyak memiliki hal. Bagaimana mereka yang tadi, ya kan, posisi bagaimana mereka berdoa, iyalah, jiwanya, pemahamannya terhadap masalah doa. Nah, itu takwa sudah khawas tuh. Takwanya bagaimana posisinya dalam hari-hari, bagaimana hatinya ketika berhadapan dengan Tuhan, bagaimana hatinya ketika berhadapan dengan manusia. Nah, ini yang membedakan. Pembedanya nanti hanya satu saja, hati mereka. Dengan takwa orang awam dengan orang khawas, bedanya hati. Beda takwa orang khawas dengan takwanya khawasul khawas, lagi-lagi selalu dalam hati bedanya. Subhanallah. Al-aksaru minkul ya'kuluna ma'akulan masyauban haraman syarihan. Kebanyakan manusia dari zaman dulu dan akan datang juga seperti itu kata saya. Kebanyakan manusia itu ya'kuluna ma'akulan masyauban. Mereka akan memakan makanan yang bercampur baur halal dan haram. Di dalam Al-Quran itu wala talbisul bukan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah di antara kalian memakan harta atau makan harta adalah orang tidak adalah. Maksudnya harta di sini ya paham aja adalah amwalakum, harta kalian itu bainakum, di antara kalian itu bil batil, dengan cara batil. Ini mending dimakan tuh, yang dimakan tuh apa? Nasi. Tapi ada juga orang makan pasir. Makan pasir ada. Zaman modern ini pasir dimakannya, semen dimakannya, besi dimakannya. Nah, ini kapan tuh? Pas orang korupsi tuh ya Pak. Korupsi bangunan. Ya Allah, berarti makan semen, makan pasir, makan apa lagi? Nah, macam-macam lah, tapi tidak ada lah. Seperti itu ya. Min aklil harami aswada qalbuhu wa min aklis syubhati taqaddara qalbuhu. Akibat dari memakan haram itu aswada qalbuhu, maka dia menghitami hatinya sendiri. Jadi hati kita itu rupanya hitam. Kemudian gara-gara memakan syubhat taqaddara qalbuhu, maka kita sering kali menjadi gelisah dalam hidup kacau. Jadi kita bagaimana dari segi ilmu biologis dan ilmu halal dan haram, ternyata bila kita sering makan haram itu hati kita hitam. Bagaimana maksud hati hitam itu? Kita tidak bisa melihat kebaikan, keburukan. Kita tidak bisa membedakan baik halal dan haram maupun baik dan buruk. Ini masalahnya. Makanya dalam cara yang lain kita perlu subah itu orang yang menuntun. Cari kawan, isi kawan yang baik. Jangan hidup tuh sendiri aja. Cari kawan yang baik supaya dia bisa menuntun kita. Karena kadang-kadang kita ini buta. Ya lah. Nah,
Palui, karena Palui ini masih buta hatinya, sering makan-makan yang haram, apa yang terjadi? Alhamdulillah, ya Ramadan, bulan Ramadan datang ya. Alhamdulillah, kita garbus saja keliling masjid. Oh siap je garbus. Besok harinya datang aja tuh. Apa nih garbus ke rumah Palui kan, kita tarawihan di masjid mana kita sini, masjid seberang kampung kita jalan di Palui. Ya aja, ya. Tuh kenapa aja kalau aja garbus jadi sandal di centeng aja canda sandal. Kurang bepelang. Ayo tenang aja lah aja. Bah ini pasti aja garbus bisa merupakan sandal. Ini masih hit nih aja. Ya lah. Jadi dia datang Ramadan kan orang yang beribadah banyak. Ya lah. Tapi orang yang buta hatinya, pikirannya apa, justru Ramadan itu kesempatannya untuk mengambil keuntungan bersifat caranya mengambil yang haram. Begitu kan? Ya. Nah, ada orang pengajian jauh-jauh datang. Ya, ada yang dekat belum tentu berangkat. Ya, yang dekat di pulang kalau belum ke pengajian jauh-jauh pulang ke pengajiannya. Kenapa jadi gitu? Nah, inilah kebutaan yang kita tidak bisa memikirkannya. Ini yang disebut dengan aswada qalbu, menghitamlah hati. Memakan yang subhat itu yang samar. Bainal halal wal haram, di antara halal dan haram itu ada subhat. Biasanya kita ragu terhadap itu. Ragu. Misal subhat karena ijtihadiyah hukum. Jadi Imam Syafi'i dilarang makan kodok, kita makan aja kodok tuh. Ya, dalam ajaran Imam Syafi'i haram. Gak boleh, kita makan kodok tuh. Nah, biasa makan kodok. Akhirnya hati kita menjadi hitam. Hitam itu tidak bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, itu kabur kita lihat. Nah, otak kita kepaling. Kayak apa kalau membaca itu dia balik kacamata aku aja orang tua kan. Itu bukan kacamata jadi aku dia supaya bisa membaca coba. Beli baloi kacamata kayak orang tuh pulang ke rumah bawa kacamata, aku tidak bisa membaca, jual aja baloi. Mengaji Quran, tidak bisa mengaji Quran. Kenapa aku tidak bisa mengaji Quran, jual aja baloi. Jadi jaga bos. Kenapa? Kan orang yang rata-rata mau mengaji Quran tuh banyak biasanya kacamata. Kalau aja bawa kacamata, coba aja kacamata di masjid gitu nah mengaji Al-Quran. Bila dicabut kacamatanya aja baloi, pastinya tidak bisa membaca Al-Quran. Gila aja garbus. Ini aku nukar kacamata aja ajar Jepang. Udah mau juga bisa membaca. Protes saya, kalau itu tukang kacamata kenapa aku tidak bisa membaca Quran? Oh jangan no. Mungkin salah tulisnya kan, salah amirnya kan biar dia diteliti, dicek. Pas saja sudah aja. Dan coba cari Quran bang ya, Jepang. Kasih Quran dibuka. Ternyata tetap Palui tidak bisa membaca. Nah, kenapa dia? Nggak bisa juga aku membaca jar Palui. Jadi dia tukang pelajar, hafal aja. Biar dia bisa, nggak mengaji Al-Quran atau tidak ya? Ada bisa, bang coba Palui. Udah bisa membaca. Jadi gimana sulitnya? Tadi itu di mana problemnya? Jadi tidak bisa membedakan baik dan buruk, tidak bisa membedakan benar dan salah. Ini kacau sekali ini. Kenapa jadi begitu? Ini dari itu kita termakan hal-hal yang bersifat subhat dalam hidup kita. Makanya jersey, kalau ada di situ orang itu galiannya, pekerjaannya banyak yang haram, jangan kita duduk dekatnya. Nanti kita dikasihnya kita yang haram juga atau yang subhat juga. Karena makanannya subhat, kita pun terikut subhat. Yalah. Nah, ini tidak perlu saya sebutkan, nanti ada orang tersinggung lah. Nah, paham aja yang maksudnya teh. Maksud saya lah, jangan sampai subhat dalam hidup kita. Maka kata saya lagi, an-nufus wal ahwiyah, diri kita dan hawa nafsu itu
yuhawinuna alaikum akalal haram. Sifat diri kita dan hawa nafsu itu cenderung dia membikinkan jalan-jalan makanan yang haram, langkah-langkah yang haram, khutuwatul haram, langkah yang haram. Ya, cenderung kepada haram. Karena kadang-kadang yang haram itu mudah. Ya Pak, cobalah. Maaflah, kita sebut aja sudah nah. Terlanjur itu sudah menyambut. Ya sambut aja. Salah kali dah. Berjualan minyak telah, ya Pak. Nah, kita kurangi takarannya lah. Kita pikir orang tidak tahu kan? Padahal tahu ya orang. Ya, cuma orang itu membeli terpaksa. Ya, nanti lama-kelamaan orang sunyi itu berjualan tuh. Nah, selama kita melakukan itu kita memakan barang yang haram terus loh. Ya, barang kedustaan. Mau bayar sedikit tak perlu aja bayar soal anuha. Bayar paling berapa miliar ya? Tujuan kami beli tapi tiap hari ya. Wah, sehari berapa liter? 100 liter. Nah, 100 liter sehari kali sejari berapa tuh titik-titiknya banyak kayak main ya lah. Wah, buru miliar non korupsi sampai 1 miliar 2 miliar itu pangurunya udah apa aja itu. Bukan masalah itu ya jual ini ya jual itu nggak sama aja, sedikit dan banyak sama aja, sama aja buru baik buru nang gondol ayo anak nang gondol ambil kawa. Iya kalau lah, ya lah. Manusia itu begitu ada kesempatan dilakukannya ya enggak. Tidak bisa. Kita tidak bisa membandingkan masalah itu. Kenapa? Yang 1 miliar 2 miliar itu pasti orang tuh tidak jualan bensin. Ya lah. Nah, kalau di warung lah, timbangan lah. Nah, gula ya tangan kayak itu nah, ya lah. Nah, atau aja. Timbangan ayam kana, timbangan daging kan, timbangan daging itu mana diberatinya pakai tangannya lah, atau dagingnya atau ayamnya biasanya dia apa? Ditambahinnya ya, tahu ya lah kadang-kadang pembeli lah. Bayi ingat mana aja, akhirnya itu kan bayi ingat mana aja, ya lah. Hari-hari kita seperti itu. Apa sih artinya keuntungan dunia? Padahal tadi kembali keuntungan apa yang kita ambil dari yang haram itu menghitamkan hati kita. Bila kita bisa bertahan dengan yang halal, Allah tetap juga menjamin baik orang yang ingkar kepada Allah, baik orang yang mengerjakan haram maupun orang yang memakan yang halal saja, dua-duanya dijamin oleh Allah. Semua mereka itu dijamin oleh Allah. Jadi pian jujur dijamin oleh Allah, tidak jujur tetap dijamin oleh Allah. Tapi tidak akan lebih, yang tidak jujur tidak akan lebih daripada yang jujur tidak akan lebih daripada yang tidak jujur. Sama, kecuali Allah melebihkan dari segi yang lain, nanti rezeki itu Allah berikan tambahan. Padallahu ba'dukum ala ba'din fir rizki. Nah, nanti kita rahasia tentang rezeki kita bongkarlah. Nah, karena rezeki itu pemberian Allah, kehendak Allah, bukan ikhtiar manusia. Tadi di dalam Al-Hikam, doa yang kamu angkat itu bagi orang awam itu sebabnya, karena dia berdoa maka terkabul. Tapi bagi orang khawas, doa itu bukan penyebab terjadinya sesuatu keberhasilan. Keberhasilan itu terjadi, kekayaan itu terjadi semata-mata kehendak Allah, iradah Allah. Bahkan iradah itu pil ajal, sudah ada diajali Allah sebelum kita hidup, sebelum alam ini diadakan Allah, sudah ditetapkan Allah rentang waktunya, ukurannya, keadaannya pada kita masing-masing diri kita. Tinggal kita menunggu dan mengambil saja lagi. Itulah ketentuan yang pasti. Ila ajalim musamma, sudah sampai ditentukan Allah sampai waktunya pada diri kita subhanahu. Karena itu rugi kalau kita mengambil yang haram kemudian kita meninggalkan yang halal, yang mubah, yang dihalalkan Allah, padahal hitungannya sama-sama saja. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah, memahami takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, memahami bahwa seluruh alam semesta ini terjadi
semata-mata karena iradah ajali Allah yang terdahulu pada diri kita masing-masing. Jangan kita mengopor, jangan kita mengambil dunia untuk hidup kita ini, akhirat kita tinggalkan, rugilah kita. Berharaplah selalu kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah